Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu pengaruh UI, User Interface, Shopee pada persepsi konsumennya mengenai brand. Kelompok kami beranggotakan Livia Kondana, saya sendiri Presiden Iva, lalu Stefani. Di Indonesia sekarang, terdapat berbagai macam sarana e-commerce yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja dan menjual berbagai macam hal. Salah satu dari e-commerce terkemuka di Indonesia adalah Shopee. Shopee dikenal sebagai aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online yang menyediakan berbagai jenis barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari, fashion, hingga barang elektronik. Setiap aplikasi termasuk Shopee mempunyai user interface atau UI. UI adalah jembatan yang menghubungkan antar pengguna dan program yang bersangkutan. UI berperan besar dalam penggunaan aplikasi Shopee, di mana yang terlihat oleh konsumen pastinya merupakan UI-nya. Penelitian ini mencari tahu dampak UI tersebut dengan persepsi konsumen terhadap brand Shopee. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian survei. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Kristen Petra dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UI Shopee berpengaruh pada persepsi dan consumer experience pada pengguna Shopee. UI yang ramai, menonjol dan dipenuhi iklan memunculkan pikiran pasar yang kurang profesional sehingga para konsumen berpikir bahwa Shopee termasuk murah, bukan hanya dari harga barang yang dijual, namun juga dari desainnya yang merembes pada persepsi konsumen. Lalu untuk bagaimana cara kita memperoleh kesimpulan tersebut? Yaitu pertama-tama, kita mulai dari kegiatan jual beli yang terjadi di dunia ini sekarang. Kegiatan jual beli telah ada sejak dahulu kala, walau bentuknya sudah cukup berbeda dengan sistemnya sekarang. Indonesia yang dulu melaksanakan jual beli secara tradisional juga berangsur-angsur bergeser ke jual beli modern. Dengan sistem jual beli modern, konsumen tak harus datang secara fisik ke toko, namun dapat mengaksesnya dari mana saja melalui smartphone. Untuk mengaksesnya, konsumen hanya perlu mengunduh aplikasi marketplace, membuat akun, mengisi data-data relevan, lalu memasukkan barang-barang yang ingin dibeli ke dalam keranjang, dan kemudian membayarnya. Setelah beberapa hari, barang akan sampai ke tangan konsumen. Kemudahan ini terbukti sangat efisien dengan adanya berjuta-juta paket yang dikirim setiap harinya. Popularitas sistem marketplace online ini mulai meroket. Pada masa ini, sudah banyak sekali marketplace yang berkembang di Indonesia. Angka pertumbuhan pasar ini tentu akan terus bertambah ke depannya. Pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 138 juta pengguna, merupakan yang tertinggi di antara Tiger Cup countries. Angka ini diperkirakan mencapai 221 juta pada tahun 2025. Di antara banyaknya kompetitor, tiap marketplace berlomba-lomba meningkatkan performanya untuk menarik perhatian konsumen. Berikut adalah tabel yang menunjukkan toko-toko online yang menguasai pasar Indonesia pada tahun 2020, dengan Tokopedia sebagai nomor 1 dan Shopee di peringkat kedua. Salah satu cara untuk mencapai meningkatkan perhatian konsumen kepada brandnya tersebut, yaitu soal tampilan aplikasinya. Jika berbicara soal tampilan, maka salah satu dari yang paling penting dan terlihat ialah user interface yang dilihat para konsumen saat mengakses marketplace tersebut. Saat pertama kali mengakses aplikasi, saat menggunakan aplikasi tersebut untuk berbelanja, semuanya menggunakan user interface. Dalam user interface dan hubungannya dengan penggunaannya, terdapat suatu sistem yang bernama heuristic evaluation. Heuristic evaluation merupakan serangkaian evaluasi untuk menentukan apakah suatu website ramah terhadap penggunanya. Terdapat 10 ringkasan heuristic evaluation, yaitu yang pertama adalah visibilitas satu sistem, yaitu sistem harus selalu menginformasikan pengguna mengenai apa yang sedang terjadi melalui respon yang tepat dalam waktu yang masuk akal. Kalibrasi antara sistem dan dunia nyata, sistem harus berbicara dengan bahasa pengguna, dengan kata-kata, frasa, dan konsep yang familiar dengan pengguna, daripada menggunakan bahasa sistem yang teknis. Yang ketiga, kontrol pengguna dan kebebasannya, yaitu pengguna seringkali salah memilih atau menekan tombol sistem dan akan membutuhkan jalan darurat yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan bagian yang tidak diinginkan dengan cepat. Salah satunya ialah tombol undo dan redo.
Lalu konsistensi dengan standar, pengguna tidak boleh bingung apakah kata, situasi, atau aksi yang berbeda memiliki arti yang sama. Lalu pencegahan error, yang lebih baik dari pemeriksaan error yang baik ialah desain yang berhati-hati yang mencegah masalah tersebut muncul. Contohnya tombol konfirmasi. Keenam ada mengenal daripada mengingat, yaitu meminimalisir beban ingatan pengguna dengan cara membuat objek, aksi, dan opsi terlihat. Pengguna seharusnya tidak mengingat informasi dari satu bagian dialog ke yang lain. Fleksibilitas dan efisiensi penggunaan, yaitu interaksi di antara pengguna yang sudah lihai dan pengguna baru akan berbeda. Dengan biasanya pengguna lama lebih cepat dalam berinteraksi. Sistem seharusnya bisa menjalankan dua-duanya, yaitu pengguna lama atau pengguna baru. Yang ke-8 adalah estetika dan desain minimalis. Dialog harusnya hanya berisi informasi yang penting. Yang 9, membantu pengguna mengenali, mendialoglah, dan pulih dari error. Pesan error harusnya diekspresikan dalam bahasa normal tanpa kode, dengan tepat memberitahu masalahnya, dan memberi saran solusi. Bantuan dan dokumentasi, walau lebih baik jika sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, mungkin akan diperlukan untuk memberi bantuan dalam menggunakan sistem. Berdasarkan ringkasan tersebut, suatu UI dapat sangat memengaruhi pengalaman pengguna yang disebut sebagai user experience atau UX. Berkaitan dengan UX adalah perspektif, kesan, opini yang timbul pada pengguna ketika melihat dan menggunakan UI tersebut. Kesan-kesan itu juga secara tidak langsung mempengaruhi persepsi para marketplace tersebut. Dalam kasus Shopee, walau cukup unggul dalam berbagai bidang lain, terutama gratis ongkirnya, sayang sekali topik UI cukup sering dibawa dalam review pengguna yang bervariasi antara memuji dan mengkritik. Bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Stephanie. Oke, berikutnya adalah metode penelitian. Bisa di next. Jadi kelompok kami menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan survei. Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Kemudian tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi dan mengetahui pemikiran dari orang-orang yang kami anggap sebagai target populasi. Lalu siapa target populasinya? Bisa di next lagi. Jadi target populasinya merupakan anak-anak muda yang berusia sekitar 19 hingga 20 tahun. Dan kemudian anak-anak muda ini harus sering berbelanja secara online. Mau itu di marketplace Shopee maupun di marketplace lainnya. Kemudian pertanyaan survei kami berfokus pada UI atau user interface Shopee dan kesan yang timbul setelah melihatnya. Tolong di next lagi. Berikutnya yang kedua merupakan metode analisis data. Setelah kita mendapatkan data dari survei tadi, kita menggunakan metode berikutnya yaitu analisis data. Data yang ada seperti data-data di Google Review menjadi acuan kami untuk dianalisis lebih dalam lagi. Setelah kita mendapatkan data dari survei Google Form tadi dan juga survei dari Google Review, data diolah untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap UI milik marketplace Shopee. Boleh di next lagi. Selanjutnya hasil dan pembahasan berdasarkan deskripsi data yang kita ambil dari angket yang dibagikan kepada 15 responden secara acak. Bisa di next. Setiap responden mengetahui apa itu e-commerce Shopee dan hanya satu dari 15 responden yang belum pernah berbelanja dan menggunakan aplikasi Shopee. Barang-barang yang dibeli di Shopee pun beragam, mulai dari pakaian, peralatan kecantikan, keperluan peralatan sehari-hari, dan barang-barang yang berkaitan dengan hobi. 14 responden mengetahui apa itu user interface. Next. Dengan menampilkan ulang screenshot user interface pada aplikasi Shopee, 7 orang responden berpendapat bahwa UI Shopee masih kurang baik, 5 responden lainnya berpendapat UI Shopee terlalu ramai, 2 responden lainnya berpendapat mengenai warna yang dianggap terlalu mencolok dan murahan, sedangkan 8 responden lain berkata UI Shopee sudah cukup baik dan sudah cukup user friendly karena warnanya yang mencolok menjadi ciri khas sehingga mudah dikenali. Next.
Persepsi 15 responden terhadap e-commerce Shopee cukup beragam, mulai dari banyaknya promo, diskon, dan gratis ongkir. Ada juga yang berkata bahwa Shopee itu murah dan menjual berbagai macam kebutuhan. Namun, 10 dari 15 responden berkata Shopee itu murah. Next. Selain itu, berikut adalah data review pengguna yang diambil melalui Google Play Store mengenai user interface aplikasi Shopee. Banyak yang berkata bahwa user interface Shopee ini bukan yang terbaik di antara para marketplace lainnya karena kendala yang paling umum yang sering ditemukan adalah banyaknya bug dan lag ketika membuka aplikasi ini. Selain itu juga ada beberapa review pengguna yang membicarakan soal desain yang jelek dan dinilai terlalu ramai. Tampilan yang juga dipenuhi iklan pop-up yang membuat loading aplikasi menjadi semakin lama. Next. Untuk pembahasan, secara keseluruhan Shopee memiliki tampilan yang hampir mirip dengan marketplace lainnya seperti Tokopedia. Shopee menonjolkan karakternya melalui desain ikon yang sesuai dengan logonya dan warna oranye yang menonjol yang erat kaitannya dengan Shopee. Ikon dari fitur-fitur Shopee juga sudah cukup minimalis, namun warnanya yang beragam dan jumlah fiturnya yang sangat banyak membuat terlihat tidak memiliki unity. Ukuran kotaknya yang sama besar dan urutannya yang cukup random membuat pengguna tidak mengetahui yang mana yang penting. Contohnya, Shopee Food yang cukup sering digunakan pengguna dibandingkan fitur lain ternyata diletakkan di pojok. Jumlah iklan yang ditampilkan harus selalu diperbarui, membuat aplikasi menjadi lambat dan berat. Sedangkan untuk layout dan penempatannya, jika dibandingkan dengan Tokopedia, Shopee memang terkesan lebih penuh dan menampilkan sangat banyak informasi yang bisa membuat pengguna menjadi bingung. Karena jika berdasarkan visual hierarkinya, setiap informasi berlomba untuk mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seperti promo dan event yang diadakan. Kesan penuh tersebut berlanjut ke kata atau pikiran pasar yang kurang profesional, sehingga para konsumen berpikir bahwa Shopee termasuk murah, bukan hanya dari harga barang yang dijual, namun juga dari desainnya yang merembes pada persepsi konsumen. Selanjutnya, kesimpulan saya kembalikan kepada Iva. Lalu untuk kesimpulan dari hasil penelitian kita, yaitu UI Shopee berpengaruh pada persepsi dan customer experience pada pengguna Shopee. Beberapa pengguna setia Shopee mungkin sudah terbiasa dengan tampilan UI Shopee. Namun, bagi beberapa pengguna yang jarang, bahkan baru menggunakan Shopee, masih banyak yang tidak paham karena UI yang terkesan ramai dan informasi yang ada saling berebut menjadi emphasis utama. Beberapa pengguna juga mengeluh soal UI yang terlalu ramai sehingga menutup informasi penting seperti promo dan event penting. Konsumen dan pasar sudah mengenal jelas brand Shopee, namun sayangnya, ternyata ada yang masih merasa kesusahan dan bingung dalam mengoperasikan aplikasinya. Dari UI yang terlihat cluttered, muncul pikiran pasar yang kurang profesional sehingga para konsumen berpikir bahwa Shopee termasuk murah, bukan hanya dari harga barang yang dijual, namun juga dari desainnya yang merembes pada persepsi konsumen. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih mendalami tentang user interface dan marketplace yang akan dibahas, karena user interface sangat berpengaruh pada customer experience yang juga akan menggambarkan citra brand yang dihasilkan di mata para penggunanya. Juga lebih memperhatikan mengenai desain dan teknologi seperti apa yang cocok pada target konsumen agar lebih mudah dimengerti oleh para konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.